Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di kutub selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang, jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta, tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga, dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam.
Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia.
Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin.
Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja Pilar Penciptaan. Pilar Penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar Penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu.
Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak. Joseph Walker akan menjalani penerbangan bersejarah, tapi dia nggak menyadari hal itu. Dia tersenyum kepada pilot pendampingnya, menunjukkan tanda oke, dan menutup kokpit teman bajanya, yaitu pesawat roket tak bertenaga terbaru X-15. Pesawat roket ini ditempatkan di bawah sayap pesawat pengebom B-52. Mereka lepas landas dan naik ke ketinggian 13 km. Joseph tenang dan sangat gembira karena dia telah bersiap menghadapi momen ini sepanjang hidupnya. Dia percaya temannya yang bersayap baja itu. Pesawat pengebom menjatuhkan X-15. Roket menyala, dan dengan dorongan fantastis, Joe terbang menuju tepian ruang angkasa. Dia tahu mimpinya untuk menjalani penerbangan pesawat suborbital pertama sekali segera menjadi kenyataan. Joe mengatur pengendali untuk menambah energi roket. Berlawanan dengan pemandangan langit biru dari pesawat biasa, pemandangan indah planet bumi yang melengkung adalah keistimewaan visual yang cuma bisa diperoleh sedikit orang. Reaksi Joseph Walker menunjukkan dia dalam gravitasi nol. Selamat datang di ruang angkasa. Pilot itu berkata dengan tenang, "Kita berhasil, teman." Menyandang nama keluarga Walker, dia selalu berusaha untuk berprestasi. Dia selalu maju, berusaha meraih hasil lebih tinggi dan tak berhenti. Saat remaja, dia suka berlari sambil membentangkan lengan ke samping. Dia membayangkan tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah dan merasa dirinya terbang, membumbung sebagai manusia sekaligus pesawat. Ketika bekerja sebagai pilot uji coba, dia biasa terbang di atas lampu-lampu kota di senja hari. Lampu-lampu itu tersusun membentuk mozaik raksasa di bawah dan mengingatkan dia akan bintang-bintang jauh yang ingin diraihnya. Mimpinya untuk menjadi astronot dan memiliki rencana astronot yang dia anggap sebagai kehormatan besar muncul saat itu. Dalam perjalanan meraih mimpinya, Joseph banyak belajar dan memperoleh gelar sarjana di bidang fisika. Dia juga memiliki pengalaman uji coba dengan pesawat seri X awal dan 27 penerbangan dengan pesawat roket setelah bergabung dengan NACA, singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics, di Dryden tahun 1951. Dia memadukan pengalaman dengan ilmu teknik yang andal. Apa yang mendorong pilot uji coba mempertaruhkan nyawa tiap hari? Keberanian, tugas, dedikasi, minat, semuanya. Joseph adalah pilot uji coba berbakat yang gak mau bertukar pekerjaan dengan siapapun, tapi dia selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Maka, dia menjadi orang yang tepat bagi program penerbangan ruang angkasa X-15 saat diundang sebagai pilot utama. Tim insinyur dan ke-12 pilot uji coba harus membuktikan mereka bisa mendesain pesawat yang bertahan dalam kecepatan hipersonik. Sebelumnya, cuma ada teori penerbangan hipersonik dan pengujian terowongan angin subskala. Itu sebabnya muncul banyak pertanyaan, seperti, bisakah mereka membuktikan? Bisakah mereka mendesain pesawat yang stabil dan bisa dikendalikan pada kecepatan hipersonik? Mungkinkah mereka membuat struktur yang mampu bertahan pada tingkat pemanasan tinggi terkait kecepatan hipersonik? Dan apakah pilot bisa bertahan dan berfungsi dalam lingkungan energi tinggi ini? Ketika X-15 meluncur dari sayap pengebom itu, pertama-tama pesawat roket itu jatuh bebas selama beberapa detik. Setelah itu, roket bisa dinyalakan, jadi risiko roket gagal juga cukup besar. Tim itu juga harus mendesain pesawat yang bisa dikendalikan di luar atmosfer dan bisa kembali dengan sukses dengan kecepatan tinggi dengan sudut masuk yang tajam. Jika X-15 mengambil sudut yang salah, pesawat akan hancur. Jadi, apa mereka bisa membuktikan ini semua? Mempertaruhkan nasib adalah pekerjaan sebenarnya dari pilot uji coba. Dia mengenal anatomi pesawatnya seperti mengenal diri sendiri karena hidupnya tergantung kepadanya. X-15 mirip tangki bahan bakar besar dengan sebuah kokpit, panjangnya 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Tangki bahan bakarnya menyita sekitar 7,5 meter dari 15 meter itu. Bobot X-15 6.800 kg tanpa propelan dan 15.000 kg dengan propelan.
Propelan terdiri dari oksigen cair dan amonia. Untuk terbang dengan kecepatan hipersonik pada tanggal 6 Maret atau 6.440 km per jam, pesawat harus bisa bertahan di suhu setinggi 648 derajat Celcius. Karena itu, X-15 dibuat dari baja Inconel X, suatu alloy nikel, baja keras berkekuatan tinggi. Cuma 3 pesawat yang dibuat. Sejauh ini, X-15 adalah pesawat tercepat yang ada waktu itu. X-15 bisa terbang 7 kali kecepatan suara, yaitu 7.274 km per jam. Joseph Walker bisa terbang ke tepi ruang angkasa dan mendarat lagi dalam 12 menit. Pesawat itu digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar cair Reaction Motors XLR-99 yang memberikan daya dorong kuat sebesar 25.800 kg force atau kilogram gaya. Selama penerbangan X-15 pertama Walker, dia nggak sadar betapa besar kekuatan motor roketnya dan dia terempas ke kursi pilotnya sambil berteriak, "Oh wow!" Kursi lontar besar itu berbobot 122 kg. Kursi itu dilengkapi 2 sirip penyeimbang besar yang terbuka setelah pelontaran dan 2 tiang teleskopik besar yang memanjang untuk stabilitas kursi. Pesawat itu punya sayap konvensional, meskipun kecil, rentangnya cuma 7 meter dan luas sekitar 18 meter persegi. Ekor pesawat luar biasa, dengan 2 permukaan horizontal miring dan 2 permukaan vertikal. Permukaan ekor ini mirip bulu burung pada anak panah. Fungsinya sama untuk menjaga kestabilan pesawat dan menunjukkan arah yang benar. Permukaan ekor vertikal atas dan bawah sangat lapang dan tebal dibanding pesawat konvensional. Bentuknya seperti baji dalam irisan melintang di depan dan di luar, serta dasar tumpul di belakang. Ini memberikan stabilitas tambahan dan mencegah pesawat pindah tempat pada kecepatan sangat tinggi. Sensor aliran udara di moncong pesawat menentukan arah aliran udara dan tekanan benturan. Sensor ini disebut ball nose. Ball nose ini memakai penggerak servo untuk menyelaraskan dengan aliran udara yang memengaruhi moncong pesawat. Dari sini, para insinyur memperoleh sudut serang, kemiringan gelincir, dan tekanan benturan udara yang mengalir di atas pesawat. Ball nose didinginkan dengan nitrogen cair agar tidak meleleh dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Kadang, Walker bertaruh dengan rekan-rekan pilot tentang siapa orang pertama yang akan menaikkan pesawat roket itu ke atas garis Kármán, yaitu perbatasan yang diterima secara internasional sejauh 99,78 km. Tanggal 22 Agustus 1963, dalam penerbangan 91, Joseph Walker memecahkan rekor dunia untuk altitudo tertinggi 107,95 km yang dicapai oleh pesawat X-15 tak bertenaga. Pesawat X-15 dinaikkan ke tiang di sayap pesawat B-52. Katrol itu berlokasi di area servis, pengisian bahan bakar, dan penyambungan X-15. Lepas landas, X-15 adalah pesawat pertama yang memakai platform inersia dan komputer. Instrumen barometrik standar hampir tak berguna di X-15. Panel instrumen Joseph dilengkapi dengan itu, tapi cuma dipakai ketika mendarat karena nggak bisa berfungsi di altitudo tinggi atau di luar atmosfer. Sebagian besar penerbangan itu, Joseph memakai data inersia untuk mengendalikan dan memandu. Peluncuran, X-15 lepas dari pesawat pengebom itu dan jatuh bebas selama beberapa detik. Lalu, roket mulai berfungsi dengan membakar dalam 85 detik, menghasilkan tenaga ekstrim. Joseph menaikkan pesawat dengan sudut kenaikan tajam untuk mulai membentuk parabola panjang dan keluar dari atmosfer. Daya pandang pilot bagus karena jendela ada di dekat kepalanya. Satu hal yang tak biasa dari pandangan keluar jendela X-15 adalah pilot nggak bisa melihat bagian manapun dari pesawat. Dia nggak bisa melihat moncong atau sayapnya, nggak ada yang bisa terlihat. Biasanya, pilot menggunakan moncong dan sayap pesawat sebagai acuan ketinggian. Pada X-15, Joseph memakai bingkai jendela sebagai acuan, yang di satu sisi sangat membingungkan. Tapi sisi baiknya, jendela itu cocok sekali untuk menikmati cakrawala indah, perbatasan antara bumi dengan ruang angkasa. Joseph berpikir betapa tenang keadaan di sini, nggak seperti tempat manapun. Misi tuntas. Joseph menyelesaikan parabola sempurna dan memasuki atmosfer bumi lagi dengan sukses. X-15 itu seperti burung tua tangguh yang meletup dan meletus ketika mengebut melebihi kecepatan ekstrim. Tapi semuanya bertahan dan membawa Joseph Walker pulang. Dia siap meluncur, mendarat dari ruang angkasa.
Pesawat X-15 punya beberapa fitur canggih yang meningkatkan keselamatan pendaratan secara signifikan. Pesawat ini dilengkapi rem kecepatan yang sangat efektif. Yang penting dalam pesawat tak bertenaga guna mengatur energi dan memastikan pilot mendarat dengan selamat. Makin efektif remnya, makin presisi kendali kekuatannya dan makin akurat pendaratannya. Sulit dibayangkan. Tapi pilot mendaratkan X-15 cuma sekitar 11 menit 8 detik setelah peluncurannya, setelah menempuh jarak 543 km. Joseph Walker mencetak sejarah sebagai pilot uji coba sipil pertama yang 2 kali terbang ke ruang angkasa dengan pesawat roket. Dengan semua risiko program X-15, para pilot uji coba memaksimalkan keahlian dan kebugaran fisik mereka untuk mempelajari terobosan teknologi eksperimental. Kesuksesan program itu membantu pengembangan program ulang-alik dan membuka jalan bagi NASA untuk melanjutkan misi ke bulan puluhan tahun kemudian. Joseph Walker memperoleh banyak penghargaan. Lencana astronaut yang diidamkan baru diperoleh bertahun-tahun kemudian. Lunar Landing Research Vehicle yang dipakai untuk mengembangkan teknik dan operasional pendaratan di bulan diserahkan untuk dikemudikan oleh Joseph. Nama kawah bulan Walker yang terkenal itu merupakan penghormatan untuknya.